Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif merupakan belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Pastinya untuk mendapatkan keberhasilan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Oleh karena itu, perhatikan dirimu dan temukan gaya belajarmu terlebih dahulu. Apakah kamu termasuk visual yang lebih suka melihat daripada mendengarkan penjelasan? Apakah kamu termasuk auditorial yang lebih suka berbicara daripada menulis? Dan apakah kamu termasuk kinestetik yang bisa berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan dan sulit untuk duduk diam? Pada masa pandemi COVID-19 ini, SMP Negeri 2 Pelumpang melaksanakan pembelajaran secara online atau daring, di mana dalam pembelajarannya setiap mata pelajaran mempunyai link yang bisa diakses setiap siswa sesuai waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus bisa melaksanakan pengaturan jadwal belajar efektif. Yang pertama, sediakan area belajar dan jaringan internet. Kenyamanan suasana akan menunjang semangat belajar. Belajar tidak mesti harus berada di kamar. Sejumlah area di rumah bisa dijadikan tempat belajar. Selain butuh dukungan gawai atau HP, kegiatan belajar dari rumah harus ditunjang jaringan internet yang stabil dan kuota mencukupi. Sebab selain mengunduh dan mengirim berkas berupa tugas, guru dan siswa juga sesekali melakukan video conference atau video call. Yang kedua, atur dan patuhi jadwal belajar. Baik jadwal belajar dari sekolah maupun jadwal belajar mandiri. Adapun jadwal pelajaran dari sekolah sebagai berikut. Jadwal pelajaran secara online dan tatap muka memang berbeda. Biasanya pada saat pembelajaran tatap muka, setiap harinya siswa mendapatkan pelajaran 3-4 mata pelajaran. Tetapi untuk pembelajaran online saat ini, setiap siswa pada setiap harinya itu mendapatkan 2 mata pelajaran saja, kecuali hari Jumat hanya 1 mata pelajaran. Di SMP ada 13 mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, yaitu IPS, PJOK, IPA, SBK, Bahasa Inggris, PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Prakarya, Bahasa Jawa, dan Matematika, di mana setiap satu mata pelajaran akan diajar oleh 1 orang guru. Berbeda dengan pada saat kalian di SD, semua mata pelajaran diajar oleh 1 orang guru kelas. Selain jadwal pelajaran dari sekolah yang harus kalian ikuti dan pelajari, maka kalian juga harus memiliki jadwal belajar secara mandiri.
yaitu jadwal yang diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan, contohnya mengerjakan tugas atau PR, mengulang pelajaran, menyempurnakan catatan pribadi, dan lain-lain. Begitu pula cara belajarnya, kalian sendiri yang tentukan yang tepat sesuai dengan dirimu. Oleh karena itu, kalian juga harus memiliki rencana jadwal belajar efektif. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar mandiri. Pilih tempat yang nyaman atau tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Rencanakan juga deadline. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin, bisa pagi, siang, maupun sore hari. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Lakukan dengan santai tetapi serius. Nah, ini yang penting. Jangan malu bertanya. Jangan segan bertanya jika kalian tidak memahami sesuatu atau mengalami kebutuhan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, kita tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang yang bodoh. Dan ini pun sangat penting. Sukai mata pelajaran. Dengan menyukai mata pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat dan mudah untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Maka kita pun merasa terpaksa untuk belajar dan tentu hasil dari belajar tidak maksimal. Tantangan dan mari mencoba untuk latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita bisa meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Catatan penting untuk kita semua anak-anak, selalu disiplin menjalankan protokoler kesehatan. 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Beri waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan teratur, olahraga teratur, menjalankan kegiatan ibadah dan kegiatan hiburan. Prioritaskan tugas-tugas, buat deadline. Atur waktu untuk mengulang bahan pelajaran setelah pembelajaran. Demikian materi cara belajar efektif yang Bu Ika sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bersama Spendap pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.